Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Semoga diberi kesehatan, keselamatan karena masih dalam pandemi COVID-19. Baik, kemarin kita sudah sedikit mempelajari mengenai teks deskripsi. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai karya ilmiah. Saya akan share screen mengenai pembelajaran karya ilmiah itu apa. Karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah sendiri yaitu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Tujuan karya ilmiah sendiri ada 4. Yang pertama, memberi penjelasan. Yang kedua, memberi saran terhadap permasalahan. Yang ketiga, memberi komentar atau penilaian. Dan yang terakhir, menyampaikan sanggahan. Ciri-ciri dari karya ilmiah sendiri yang pertama, struktur sajian, yang kedua komponen substansi, yang ketiga sikap penulis, dan yang terakhir penggunaan bahasa. Struktur sajian karya ilmiah terdapat pada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdapat halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar yang terdapat grafik, diagram, bagan, peta, dan sebagainya. Bagian tengah sendiri terdapat bab pendahuluan, bab landasan teori atau bab tinjauan pustaka, metode penelitian, bab analisis data dan pembahasan, dan yang terakhir bab kesimpulan dan saran. Bagian akhir sendiri terdapat daftar pustaka dan lampiran. Macam-macam karya ilmiah yaitu yang pertama skripsi, yang kedua disertasi, dan yang terakhir tesis. Baik, untuk penilaian hasil belajar pada karya ilmiah sendiri, tuh nanti terdapat soal-soal yang akan kalian diskusikan kepada teman-teman. Untuk penilaian sendiri nanti saya akan bagikan teks karya ilmiah dan teman-teman semua akan membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 6 orang. Dan teman-teman membaca dan cermati contoh teks karya ilmiah tersebut, kemudian diskusikan yang pertama apa informasi yang melatar belakangi penyusunan isi karya ilmiah tersebut dan berikan alasannya. Yang kedua, apa tujuan dari isi karya ilmiah tersebut dan berikan alasan Anda. Yang terakhir, setelah Anda membaca dan dapat menjawab pertanyaan nomor 2, menurut Anda hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang tujuan dan esensi dari sebuah karya ilmiah. Untuk tugas selanjutnya kan ini ada 2 pertemuan. Yang pertemuan terakhir itu ada tugas mengenai bentuk kelompok juga yang terdiri dari 6 orang dengan tugas buat rancangan sederhana karya ilmiah sesuai dengan form karya ilmiah yang telah nanti saya tentukan, meliputi esensi kejelasan informasi, kejelasan dalam rancang tujuan penelitian, dan ketepatan penyusunan atau rancangan karya ilmiah sesuai dengan format laporan yang telah disepakati. Untuk durasi pengerjaannya hanya 1 minggu dengan sistem penilaian teman sekelompok nanti presentasi, terus kelompok lain yang akan menilai dengan nanti saya akan juga melampirkan instrumen penilaian yang saya akan bagikan satu kelompok, satu form itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pada siang hari ini yang pertama, karya ilmiah sendiri dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis, dan memperoleh kepuasan. Baik, semoga teman-teman semua dapat
tercapai tujuan pembelajaran mengenai karya ilmiah ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan laporan, makalah, dan sebagainya. Baik, untuk materi pembelajaran minggu besok ini masih mengenai karya ilmiah ya, dengan tugas yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.